Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke tarot psikologi ya. Masih membahas hal-hal yang mungkin berkaitan dari psikologi seseorang, terutama tentang tanda-tanda dia masih mencintai kamu. Apa tanda-tandanya? Dan apakah ini bisa menjadi sebuah acuan untuk sahabat kebahagiaan untuk bisa memvalidasikan apa yang kamu rasa dan apa yang dia rasa, sehingga tidak ada pikiran berlebihan atau mungkin juga halu sendiri. Temanya tentang tanda-tanda dia masih mencintai kamu, seseorang yang mungkin masih terikat hubungan kuat dengan sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga seseorang yang memang pengen dibuktikan bahwa dia tuh sebenarnya punya cinta gak sih sama kamu, dia tuh sebenarnya punya perasaan emosional gak sih sama kamu. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Tanda-tanda dia masih mencintai kamu seperti apa? Dan ini mungkin berkaitan dari sebuah realita di dalam sebuah hubungan dengan seseorang. Lalu apa kata semesta berkaitan dari seseorang yang mungkin masih menjadi pertanyaan besar dalam benak kamu? Apakah dia masih mencintai kamu atau tidak? Usahakan untuk selalu kebahagiaan, fokus pada diri kamu, fokus pada diri kamu, dan sebut namanya dia. Sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Kita akan panggil bersama-sama energinya. Tanda-tanda dia masih mencintai kamu seperti apa? Kita akan cek bersama-sama. Kita tarik energinya. Ini adalah seseorang yang namanya kamu sebut di dalam hati. Apakah dia memberikan sebuah tanda-tanda bahwa dia mencintai kamu? Dia punya perasaan emosional yang khusus kepada saat kebahagiaan. Dan bagaimana ini semua dia sikapi. Oke, kita tarik bersama-sama untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah secret, rahasia. Saat bagian, cinta yang penuh dengan rahasia adalah cinta yang penuh dengan gairah. Ya, orang akan tertarik ketika ada sebuah rahasia yang membuat gairahnya itu meningkat atau hormon adrenalinnya meningkat. Kalau dia nggak penasaran sama kamu, dia nggak mungkin ngejar kamu. Kalau misalkan dia mengejar kamu, artinya dia pengen menggali sebuah rahasia yang ada di dalam diri kamu, mencari tahu kamu, dan mencoba untuk mendalami karakter kamu. Kartu secret di sini tentang sebuah rahasia, dugaan, dan juga kecemasan. Tanda-tandanya jika dia masih mencintai kamu, kamu masih punya rahasia terhadap dia, dan orang ini mencoba untuk ngejar kamu. Kalau di dalam sebuah cinta, kita tidak perlu memberikan apa yang kita punya segalanya kepada dia, termasuk siapa diri kita kepada dia. Gak usah berikan semuanya. Biar ada sebuah rasa penasaran. Terkadang rahasia itu membuat seseorang tetap bertahan karena ingin mengulik rahasia tersebut. Karena dari hormon adrenalinnya yang terus meningkat untuk memecahkan sebuah teka-teki, terutama untuk mengenal seseorang. Jika kamu adalah tipe orang yang tidak terbuka, kamu memang terbuka tapi tidak sepenuhnya. Kamu selalu berperan sebagai orang yang elegan, orang yang punya value. Maka dia akan mengejar kamu karena kamu penuh dengan misteri. Dan orang ini menilai kamu penuh dengan misteri. Makanya dia mencoba mendekat kamu di dalam gairahnya, rasa penasarannya kepada diri saat kebahagiaan. Ketika dia cemas sama kamu, di sini ada kalimat oracle kecemasan. Ketika dia cemas sama kamu, artinya dia suka sama kamu. Dia perhatian sama kamu. Kecemasan yang diakibatkan rasa khawatir. Ini mungkin bagian dari empatinya dia.
yang nggak mau kamu terjadi kenapa-napa. Kalau orang ini penuh dengan kecemasan kepada saat kebahagiaan, artinya orang ini takut sesuatu hal buruk terjadi kepada kamu. Ini udah pasti indikasinya bahwa orang ini ada tanda-tanda masih mencintai kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada sing tentang beban, tenggelam, dan terjerat. Keterikatan secara emosional yang membuat seseorang tenggelam lebih dalam itu memiliki makna tentang cinta secara emosional. Ketika sebuah beban di dalam hati terlepaskan karena ada rasa cinta, maka cinta secara emosional akan terbentuk dalam bentuk keterikatan yang mungkin bisa dirasakan secara emosional oleh kalian berdua. Saat bagian di beberapa tema videonya Kevin membahas tentang komponen cinta ya, termasuk cinta secara emosional, cinta secara mental, cinta secara fisik, dan yang paling luar biasa adalah cinta secara spiritual. Berkaitan itu semua, keempat jenis cinta ini tentunya memiliki esensi dalam mencintai, termasuk diri dia. Karena kartu ini adalah tentang sing, tentang sebuah beban, tenggelam, dan terjerat. Kevin akan membahas secara psikologi seseorang yang memiliki rasa cinta secara emosional kepada suatu bagian. Ini biasanya dia menunjukkan beberapa karakteristik dari sikapnya dia. Yang pertama adalah keterikatan secara emosional itu. Orang yang merasa nyaman berada di sekitar suatu bagian. Ini biasanya itu selalu berbicara tentang perasaan. Ya mungkin di feminimnya ini lebih dominan, sehingga bisa berbicara tentang perasaan dan berbagi pengalaman tentang kehidupan. Dan seseorang yang memiliki keterikatan secara emosional di sini, ini cenderung bisa mencintai lebih dalam suatu bagian. Karena orang yang memiliki cinta secara emosional rata-rata adalah orang yang memiliki empati yang mendalam. Jika dia memiliki empati yang mendalam, atau dia suatu bagian memiliki empati yang mendalam, ini adalah kemampuan untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan, baik itu kebahagiaan, kesedihan, tingkat stres, dan lain sebagainya. Dan dia bisa membantu atau memberikan sebuah dukungan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Jika orang ini paham kalau kamu lagi stres banget, kalau kamu lagi sedih banget, dia paham untuk mentreatment kamu dengan emosional, dengan kenyamanan, maka indikasi bahwa orang itu memang mencintai kamu. Karena mungkin filosofinya cinta menurut Kevin ini adalah, cinta itu adalah seperti sebuah bunga di sebuah taman. Jika dia cinta, pasti dia tidak akan memetik bunga itu, tidak akan mengambil bunga itu, justru membiarkan bunga itu tumbuh, diberi tanaman, diberi air, diberi pupuk, dan ditaruh di tempat yang tidak terkena terik matahari secara langsung. Selalu merawatnya, selalu menjaganya, selalu memotongi daunnya jika daunnya memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu adalah cinta. Tapi kalau misalkan suka itu pasti memetik bunga tersebut lalu mengambil manfaat dari bunganya. Dan kemudian bunga yang dibiarkan itu pasti akan layu. Itu adalah suka. Tapi cinta ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah mendalam, penuh dengan empati. Jika ini adalah cinta secara emosional, seseorang yang memiliki cinta secara emosional pastinya dia memiliki sebuah komitmen dan juga loyalitas sama bagian. Bukan loyalitas ya, tapi loyalitas. Yaitu seseorang yang mungkin menjalin sebuah hubungan yang lebih dalam dengan suatu kebahagiaan dalam bentuk cinta secara emosional. Dia mampu dan mau untuk berkomitmen, bahkan di dalam kondisi sulit sekalipun. Karena ketika dia merasa bahwa aku bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, ingat ya, kebahagiaan kita bukan kebahagiaannya dia saja, atas kebahagiaan kita, dan ingin memastikan kita sama-sama merasa dicintai. Jika hal itu terjadi pada dia dan pada diri kamu, artinya kalian memiliki jenis cinta secara emosional. Lalu rata-rata orang yang memiliki jenis cinta secara emosional ini memiliki perhatian yang cukup intens sama kebahagiaan. Dan jika dia memperhatikan setiap detail hal kecil tentang kita, ingat ya, tentang kita, bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tapi tentang kita. Karena cinta secara emosional itu lebih identik membahas tentang kita. Ya, jika dia memperhatikan hal detail, hal kecil tentang kita, seperti kebiasaan, seperti kebutuhan emosional, ini mengindikasi bahwa
dia memperhatikan setiap hal-hal kecil. Karena hal kecil yang dia rasa itu adalah hal yang sangat bermakna. Makanya cinta secara emosional itu adalah cinta yang cukup detail, yang bisa memberikan sebuah kebutuhan emosional yang mendalam. Yang biasanya para wanita itu suka banget diperlakukan cinta secara emosional karena kebutuhan emosionalnya baik secara afeksi itu terpenuhi. Nah, namun lain halnya jika pasangan kamu adalah divine maskulin yang maskulinnya tuh ngelotok banget ya. Mungkin berharap tentang perhatian semacam ini, mungkin nggak seinten itu, tapi ada sebuah momen di mana dia akan bertanggung jawab di dalam sebuah komitmennya. Dia akan bertanggung jawab terhadap loyalitasnya dia kepada diri saat kebahagiaan. Lalu cinta secara emosional itu juga memunculkan sisi kecemburuan dan juga ketakutan akan sebuah kehilangan. Dalam batasan wajar ya, saat kebahagiaan, kecemburuan ini bisa muncul karena dia itu merasa takut kehilangan kita, kehilangan cinta kita. Dan ini menunjukkan bahwa kita memiliki nilai emosional yang besar bagi diri dia. Namun jika berlebihan cemburunya, ini bisa menjadi sebuah tanda ketidaknyamanan atau ketergantungan secara emosional. Cemburu boleh saat bagian, tapi kalau cemburunya membabi buta, tidak bisa terkontrol, itu sudah masuk ke dalam kategori ketergantungan secara emosional. Namun cemburu yang memiliki batas wajar, cemburu yang masih bisa diatasi dengan baik, itu adalah seseorang yang memiliki esensi cinta secara emosional yang cukup positif saat bagian. Lalu tentang sebuah dorongan untuk memberikan hal yang terbaik, yang namanya pasangan saat bagian, orang yang mencintai kamu, ini secara emosional seringkali termotivasi untuk membuat hidup lebih baik lagi. Entah itu melalui dukungan secara moral, bantuan secara fisik saat bagian, atau sebuah tindakan dalam bentuk kasih sayang. Karena cinta secara emosional itu pengen lihat bahwa kita tumbuh dan berkembang untuk berbahagia bersama. Lalu yang namanya sebuah cinta secara emosional ini menurut teori Dr. David R. Hawkins, cinta itu berada di level power ya. Itu tentang bagaimana menghormati batasan dan juga kebebasan. Ya, orang-orang yang benar-benar mencintai saat kebahagiaan secara emosional ini biasanya cenderung menghormati batasan kita, baik itu dalam ruang pribadi, dalam waktu, atau di dalam sebuah kebutuhan. Karena rasa cinta emosional ini seringkali didasari pada koneksi yang mendalam dan juga autentik saat kebahagiaan, karena tidak dibuat-buat. Jika hubungan tersebut dikelola dengan baik saat kebahagiaan, ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan juga saling mendukung. Maka kebutuhan cinta secara emosional ini adalah cinta yang penuh dengan sisi kelembutan, kenyamanan, ketulusan, dan pastinya akan berkembang menjadi yang lebih baik lagi saat kebahagiaan. Ini tentang cinta secara emosional. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Blood, luka, pengorbanan, dan juga transformasi. Ya, Blood di sini adalah sebuah bentuk pengorbanan. Jika dia memberikan pengorbanan yang besar kepada diri kamu, artinya orang ini memang mencintai kamu dalam tanggung jawabnya dia. Walaupun mungkin dia pernah menyemai sebuah luka dalam sebuah hubungan, tapi dia mencoba untuk memperbaiki dan bertransformasi menjadi yang lebih baik lagi. Artinya dia cinta kamu dan dia pengen tumbuh sama kamu. Ini adalah esensi dari cinta yang sebenarnya. Kalau kita singgung sedikit ya, tadi tentang cinta secara emosional, kita membahas sedikit tentang cinta secara fisik. Ya, jika seseorang yang memiliki rasa cinta secara fisik, ini cenderung menunjukkan ketertarikan yang lebih fokus pada aspek hal-hal yang berkaitan dari fisik atau sesuai dari hubungan tersebut. Ada hal yang mungkin bisa Kevin jelaskan secara psikologi. Seseorang yang memang mencintai kamu secara fisik ini biasanya yang pertama adalah keterikatan pada penampilan fisik, karena dia cenderung makhluk visual. Karena orang ini cenderung terpesona oleh daya tarik visual saat bagian seperti wajah, tubuh, atau gerakan tubuh dan lain sebagainya. Dan penampilan menjadi salah satu faktor utama yang membangkitkan rasa cintanya dia kepada kamu. Kalau misalkan fisik itu yang utama, ya pasti iyalah ya saat bagian kita makhluk 3 dimensi. Kita makhluk berdaging, masih punya tubuh. Pasti yang pertama kalau misalkan cinta, terutama untuk laki-laki, karena laki-laki itu adalah makhluk visual, melihat segala halnya secara visual. Yang dilihat adalah fisik.
yang dilihat dari fisik. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan selalu mempercantik diri kamu, mempertampan diri kamu, dan mengindahkan diri kamu untuk pasangan kamu agar dia juga mencintai kamu sebagai kebutuhannya dia, cinta secara fisik. Fisik aja nggak dijaga, gimana mau dia tertarik? Sedangkan kebutuhannya dia adalah cinta secara fisik semacam itu. Maka penampilan fisik itu penting banget saat kebahagiaan. Bukan body shaming dan lain sebagainya. Semakin kita mempercantik diri, mempertampan diri, dan kita tertuju kepada lawan jenis kita, pasti dia akan melihat fisik kita. Kalau misalkan kamu tahu, oh orang ini tuh seleranya tinggi nih, orang ini tuh seleranya hebat, ya kamu juga harus naikin value kamu. Karena banyak sekali strategi-strategi cinta untuk bisa kita dapatkan, termasuk cinta secara fisik ini. Dan orang yang memiliki cinta secara fisik ini biasanya akan merasakan sebuah sentuhan sebagai bahasa cinta utama. Atau bahasa cintanya adalah sebuah sentuhan. Seseorang yang sering menggunakan sentuhan secara fisik untuk mengekspresikan cinta, seperti halnya memeluk, menggenggam tangan, atau merangkul. Kalau ada sentuhan semacam ini sebagai bentuk kedekatan dan juga kenyamanan, itu artinya orang ini membutuhkan cinta secara fisik satu bagian. Lalu sebuah dorongan untuk kedekatan secara fisik. Ada sebuah hasrat untuk sering berada di dekat secara fisik atau kehadiran secara fisik, seperti dukungan, berdekatan, bercanda dengan sentuhan, atau aktivitas fisik bersama. Dan orang-orang semacam ini cinta secara fisik itu biasanya nggak akan pernah kuat untuk hubungan LDR. Kalau kamu tahu pasangan kamu ini bahasa kasihnya dia tuh udah sentuhan dan terpaksa hubungannya LDR, ya kamu harus tetap menjaga komunikasi yang tetap baik. Karena dia pasti akan ngerasakan kekosongan dari sebuah sentuhan. Maka terkadang sering ada kasus hubungan LDR, kok pasangannya selingkuh, ya kenapa ya? Karena kebutuhannya dia adalah cinta secara fisik dan bahasa kasihnya adalah sentuhan. Sehingga dia perlu mendapatkan sebuah rangsangan itu untuk memuaskan hasrat atau kebutuhan cintanya. Dan cinta secara fisik ini tentunya lebih fokus pada kehadiran dalam bentuk fisik saat bagian. Makanya orang-orang semacam ini memang nggak tahan hubungan LDR dan memang butuh treatment khusus. Kalau misalkan harus LDR di sini, harus LDR sama dia cinta secara fisik, itu ada treatmentnya. Apa sih treatmentnya? Biasanya kirim baju yang bajunya ini habis dipakai oleh pasangan, kirim sesuatu atau benda pribadi yang habis dipakai agar dia bisa merasakan keberadaan fisik dan wangi tubuh kamu. Kalau misalkan pasangan kamu bilang, sayang aku pengen loh baju bekas kamu, yaitu kita menganggapnya bukan hal yang aneh ya saat bagian. Karena yang namanya cinta itu kita tahu setiap orang itu punya caranya tersendiri untuk bisa merasakan kedekatan dan kehadiran. Kalau misalkan dia adalah orang cinta secara fisik, kirimin aja baju bekas kamu pakai. Kalau dia cinta dan dia sayang sama kamu, dia pasti akan peluk baju kamu itu yang bekas habis kamu pakai. Karena dia pengen ada sebuah kehadiran secara fisik. Lalu tentang sebuah kekaguman terhadap gerakan atau ekspresi tubuh atau mimik. Ya, seseorang yang memiliki cinta secara fisik ini mungkin akan lebih mudah terpesona oleh cara kita berjalan, cara kita berbicara, cara kita mengekspresikan emosional dengan bahasa tubuh. Karena ada fokus yang intens pada aspek fisik dan juga gestur nonverbal. Termasuk dia suka melihat mata kamu. Misalkan nih, ciri-cirinya adalah dia suka mata kamu. Dia suka kamu tersenyum. Dia suka mandangin kalau kamu lagi nyerocos, kalau kamu lagi marah, lagi apa. Dia lebih fokus untuk ngeliatin. Itu mengindikasi bahwa ada sebuah kekaguman terhadap gerak atau ekspresi tubuh kamu yang membuat diri dia merasa cinta kepada kamu. Dan ini adalah hal yang sangat unik saat bagian. Lalu tentang sebuah ketergantungan pada daya tarik fisik. Ya, dalam beberapa kasus saat bagian, rasa cinta ini bisa lebih dangkal, bergantung pada seberapa menariknya kita secara fisik di mata dia. Dan hubungan ini bisa menjadi rapuh jika fokus utama hanya fisik saja, tanpa ada sebuah keterlibatan emosional atau pemahaman secara intelektual. Nanti kesannya adalah, wah dia mah cintanya cuma mandang fisik doang. Kita nggak boleh ngejat kayak gitu, karena itu adalah kebutuhannya, karena itu udah jenis cinta yang dia punya.
Makanya dia cocok dengan orang-orang yang menarik secara penampilan. Ada yang bilang oke, fisik itu kan sementara, nanti lama-lama juga tua dan keriput dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana kalian untuk bisa menciptakan keterlibatan emosional dan juga intelektual untuk berperan menyeimbangi kekurangan hal tersebut. Termasuk fisik. Fisik pasti ada kekurangannya. Apa? Gak pernah abadi. Maka perlu ada sebuah keterlibatan emosional dan juga keterlibatan intelektual agar semuanya bisa stabil dan seimbang. Kita nggak boleh nyalahin kalau orang cuma cintanya mandang fisik, yaitu kebutuhannya dia. Belum tentu kita yang mungkin cinta secara emosional belum tentu bisa diterima, karena mungkin nampak lebay, nampak dramatis, dan kurang logis, terkadang membuat berbenturan dengan seseorang yang memiliki pahaman cinta secara mental. Namun cinta secara fisik, ini ada sebuah pola perilaku yang cukup intensif, karena mereka mungkin menunjukkan perilaku yang lebih eksploratif dalam konteks fisik saat bagian, seperti keinginan untuk meningkatkan keintiman secara fisik. Dan namun dia juga harus menghormati batasan yang kita tetapkan agar hubungannya tetap sehat. Dan rata-rata orang yang memiliki cinta secara fisik, gairah seksualnya itu gede saat bagian, karena itu adalah kebutuhannya dia. Dan juga pentingnya sebuah keseimbangan dalam cinta secara fisik, karena bisa menjadi bagian dari hubungan yang sehat jika cinta ini tidak dilengkapi dengan koneksi emosional, koneksi intelektual, atau koneksi spiritual. Agar hubungan tersebut ini bisa terasa lebih nikmat esensinya ketimbang hubungan yang dangkal atau sifatnya adalah sementara. Seperti yang Kevin sebutkan bahwa fisik itu memang tidak ada yang abadi, sifatnya adalah sementara. Dan untuk bisa lebih bermakna, maka cinta secara fisik ini perlu disertai dengan rasa hormat, empati, dan juga komitmen. Kalau di dalam komponen cintanya Kevin yang Kevin sebutkan, gairah, keintiman, komitmen. Komitmennya itu penting. Kalau dia cinta secara fisik tapi komitmennya nggak ada, harus berhati-hati saat bagian, dan kamu harus bisa menstrategikan cinta ini. Karena kalau takutnya gini, nggak ada komitmen, cintanya dia adalah cinta secara fisik. Ada yang cantik sedikit, kesana. Ada yang tampan sedikit, kesana. Maka dari itu butuh keseimbangan dari empati, dari rasa hormat, dari komitmen. Makanya tak jarang kalian kayak ngerasa minder, insecure, terutama tentang penampilan fisik, karena dia hanya mencari hal-hal fisik. Apakah di luar sana ada perempuan lain? Apakah di sana ada laki-laki lain dan lain sebagainya? Kita harus mengenali kebutuhan cintanya dan kebutuhan cinta kita atau cinta kamu sendiri. Jenis cinta kamu itu apa? Lebih secara emosional kah? Atau lebih secara fisik kah? Atau lebih secara spiritual? Atau lebih secara mental kah? Maka kita harus mengenal tentang diri kita dan diri dia. Cara mengenalnya bagaimana? Dengan PDKT. Saat bagian cinta itu nggak ada yang instan. Kalau cinta yang ada kaitannya cinta instan, baru bertemu berapa hari langsung bilang suka, langsung bilang sayang dan lain sebagainya, itu nafsu sahabat kebahagiaan. Itu nafsu, dia lagi sange aja. Makanya cinta itu butuh proses, butuh PDKT, nggak ada yang instan. PDKT juga ada tahap cintanya. Tahap cinta itu apa? Cek aja videonya Kevin di tema self improvement tentang tahap cinta, agar sahabat kebahagiaan semakin paham untuk mengenal terutama dengan jenis-jenis cinta secara psikologi, biar sahabat kebahagiaan ini bisa mendapatkan edukasi yang mungkin berguna buat kalian. Kalau misalkan bertemu dengan seseorang, kalian punya strateginya sehingga nggak ngerasa rugi sendiri atau ngerasa kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ketika kamu sudah mengenal tentang strategi cinta ini, kamu yang akan berperan sebagai penguasa cinta, dan kamu yang akan menulis skenario cinta sesuai dengan keinginan dan juga harapan kamu. Kenapa Kevin bisa berpikir semacam ini? Ini adalah bentuk dari cinta secara mental. Karena cinta secara mental itu akan melihat hal-hal kritis, mungkin sebagai bentuk dorongan cinta secara visioner. Membahas sedikit tentang cinta secara mental saat bagian, dan memang jarang orang punya kemampuan atau keterikatan secara mental. Kalau misalkan kita membahas tentang
Cinta secara mental adalah bentuk cinta yang berakar pada ketertarikan intelektual, pola pikir, kemampuan mental seseorang. Dan dalam hubungan ini, koneksi ini didasari pada stimulasi intelektual dan juga rasa hormat terhadap cara berpikir dan juga apresiasi terhadap kecerdasan atau sebuah wawasan. Makanya mereka cinta secara mental tidak suka dengan pasangan yang bodoh. Kita bahas lagi tentang genetik sahabat bagian. Penerus genetik kecerdasan itu ada di ibu, ada di seorang wanita. Makanya biasanya laki-laki yang memiliki cinta secara mental, dia akan mencari perempuan yang cerdas. Dan juga sebaliknya, seorang yang memiliki cinta secara mental dan dia adalah seorang perempuan, dia pasti akan mencari laki-laki yang tegas dan laki-laki yang bisa memberikan kebutuhan secara fisik serta memiliki ketahanan mental dan juga wawasan yang luas sehingga terhubung. Walaupun cinta secara mental ini mungkin terlihat kaku atau nggak romantis, tapi dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, terstruktur. Dan tanda-tanda seseorang atau beberapa contoh seseorang yang mencintai kamu dengan cinta secara mental, yang pertama adalah ketertarikan pada pikiran dan juga ide. Orang ini mencintai cara kita berpikir, cara kita menganalisa, cara kita menyampaikan, dan mereka akan terpesona oleh perspektif unik yang kita miliki terhadap dunia ini. Dan dia menyukai percakapan yang mendalam dan percakapan yang bermakna. Hubungan yang didasari pada percakapan yang menggugah pikiran, baik itu tentang filsafat, ilmu pengetahuan, seni, atau topik yang lain sebagainya saat bagian, ini bisa memicu sebuah rasa cintanya kepada diri saat bagian. Karena mereka menikmati ketika berdiskusi, bahkan jika ada sebuah perbedaan atau pendapat, karena itu yang bisa memperkaya sebuah hubungan dari cinta secara mental. Cinta secara mental ketika dia tertarik kepada kamu atau cinta sama kamu adalah tentang diri dia memiliki rasa hormat terhadap wawasan dan juga kecerdasan. Dan biasanya mereka menghormati cara kita mengambil sebuah keputusan, cara kita memecahkan sebuah masalah, atau menyampaikan sebuah ide, atau menyampaikan sebuah gagasan. Ada sebuah pengakuan terhadap kapasitas mental kita tanpa rasa kompetitif. Karena dia melihat segala sesuatunya itu penuh dengan makna saat bagian. Dan ini mungkin adalah kaum-kaum intelek, kaum-kaum terpelajar, menyukai wawasan-wawasan yang lebih luas. Walaupun terlihat kaku, tapi pasangan yang memiliki cinta secara mental ini enak untuk diajak diskusi, menyelesaikan sebuah proyek atau sebuah permasalahan. Karena permasalahan di dalam hidup itu pasti selalu ada. Lalu ketika cinta secara mental itu hadir, pastinya ada sebuah tantangan intelektual. Karena mereka seringkali mendorong diri kita untuk berpikir lebih kritis atau mendalam tentang sebuah ide-ide baru. Sehingga dia tidak suka dengan orang yang stagnan, orang yang pikirannya hanya monoton gitu-gitu aja. Maka dari itu ketika kamu melihat dan kamu ngerasa bahwa ini pasanganku itu orangnya intelektual banget, kamu jangan monoton saat bagian. Karena ini membuat diri dia merasa bosan. Dan bahkan dia bisa mencari sumber lain jika memang dia perlu mencari sumber-sumber lain. Tapi cinta secara mental dia akan memikirkan juga kalau misalkan selingkuh atau mencari sumber lain, nanti ini bisa berbahaya buat kedepannya dan lain sebagainya. Dan rata-rata orang yang memiliki cinta secara mental, dia memiliki super ego yang cukup besar, sehingga tahu norma, tahu tentang sebuah kesadaran. Lalu selanjutnya tentang sebuah apresiasi. Ya, apresiasi terhadap kreativitas dan juga imajinasi. Selain sebuah logika saat bagian, seseorang yang memiliki cinta secara mental, mereka juga akan mencintai sisi kreatif dan juga imajinatif kita. Dan dia akan menghargai cara kita menyusun sebuah ide atau menciptakan sesuatu hal yang unik. Karena dia suka, karena dia cinta, karena dia menyukai hal-hal yang baru. Dan dia pasti akan mendukung, dan dia akan mengapresiasikan terhadap kreativitas dan juga imajinasi kepada pasangan. Kalau misalkan pasangannya itu kreatif banget, pasangannya itu imajinatif banget, ya dia pasti akan mengapresiasi di situ. Nggak bilang, ih apaan sih kamu kayak gitu, kayak nggak ada kerjaan banget sih.
Justru dia suka, misalkan kamu punya kegiatan baru, hal positif, dia pasti akan penasaran dan dia akan memberikan apresiasi kepada kamu. Kalau misalnya pasangan kamu tuh kayak gitu ya, dia suka dengan hal positifnya kamu, dia suka tentang hal-hal baru, hal-hal kreatif, dan dia support banget. Artinya dia memandang kamu sebagai cinta secara mental. Atau mungkin juga kamu sendiri adalah orang yang memiliki cinta secara mental itu. Lalu cinta secara mental ini punya koneksi berdasarkan value dan juga prinsip. Selain aspek logika saat bagian, cinta secara mental ini juga melibatkan keselarasan value atau nilai dan juga prinsip di dalam sebuah hidup. Dan biasanya mereka akan terhubung karena kita memiliki pandangan yang sama terhadap etika, terhadap moralitas atau tujuan hidup. Dan kesamaan ini yang membuat dia melihat value di dalam sebuah hubungan dan juga prinsip di dalam sebuah hubungan. Makanya akan tersusun secara baik saat bagian. Dan juga ada sebuah rasa dalam diskusi yang panjang. Seseorang yang senang menghabiskan waktu untuk berbicara, bahkan tentang hal-hal yang kompleks atau mungkin juga hal-hal yang abstrak. Karena waktu berlalu begitu sangat cepat ketika percakapan terasa bermakna dan mengalir alami. Biasanya orang-orang yang memiliki cinta secara mental, kalau membahas tentang sekskologi, dia ketika melakukan hubungan seksual, sesudah dan sebelum melakukan hubungan seksual, pasti ada cerita. Pasti ada yang namanya pillow talk. Ngobrol, bahas, ngalor ngidul sampai subuh, bahkan sampai pagi sama pasangan. Jika pasangan kamu suka bercerita dan kamu sama suka bercerita, membahas hal-hal unik dan lain sebagainya ketika melakukan hubungan seksual, setelahnya gak langsung tidur tapi ngobrol, bercanda dan lain sebagainya, ini adalah esensi dari rasa nyaman, diskusi yang panjang dalam bentuk cinta secara mental yang terbentuk juga untuk menciptakan sebuah keintiman bersama dan tentang sebuah kekaguman terhadap keunikan cara berpikir. Seseorang yang memiliki cinta secara mental, dia sering memuji keunikan cara kita memandang sesuatu saat bagian, baik dalam menyelesaikan sebuah masalah atau memberikan sebuah opini. Karena cara berpikir kita ini menjadi daya tarik yang utama untuk dia. Kalau kita nggak bisa berpikir apapun, kita nggak bisa menyampaikan sebuah opini dan dia adalah penganut cinta secara mental, dia nggak bakalan tertarik saat bagian. Maka perlu ditingkatkan tentang wawasan kita, pemahaman kita, literasi kita harus ditambah, perspektif kita juga harus ditambah, dan susunan bahasa kita juga perlu ditingkatkan juga karena mereka akan tertarik sekali dengan hal-hal yang sifatnya adalah intelektual. Dan ada sebuah dorongan bagi diri dia, kalau misalkan dia adalah penganut cinta secara mental sahabat bagian, ada sebuah dorongan untuk bisa belajar bersama. Karena orang semacam ini senang mempelajari hal-hal yang baru bersama-sama. Dan baik itu seperti membaca buku, mengikuti sebuah seminar, atau mungkin juga sekedar berdiskusi tentang hal yang belum dia pahami. Karena mereka melihat hubungan ini semakin ada sebuah peluang untuk tumbuh bersama secara intelektual dan dia pasti akan berbagi hal itu. Lalu yang selanjutnya itu tentang sebuah rasa hormat. Balik lagi, dimanapun konteksnya, cinta, level vibrasinya adalah power. Dimana level power itu tentang rasa hormat terhadap batasan secara mental. Karena ini adalah cinta secara mental. Jadi ada sebuah rasa hormat terhadap batasan secara mental. Dia yang memahami dan menghormati batasan mental kita seperti kebutuhan untuk beristirahat atau tidak terlibat dalam diskusi tertentu. Mengindikasi bahwa orang ini memang tertarik secara mental. Kalau misalnya kamu gak bisa dan belum ada waktu untuk membahas sesuatu, kamu butuh waktu untuk beristirahat, dia pasti akan menghormati itu. Kalau dia menghormati artinya dia cinta kamu dan dia menggunakan mentalnya untuk memandang cinta secara mental. Dan koneksi cinta mental yang sehat ini adalah hubungan secara mental adalah tentang bagaimana membangun sebuah koneksi berbasis pikiran dan juga ide. Jika didukung oleh elemen-elemen seperti emosional, spiritual, dan juga fisik, cinta ini dapat menjadi kekuatan cinta yang mendalam dan juga penuh bermakna. Karena mereka mencintai otak kita
bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, bukan hanya nilai spiritual, tapi menjadikan otak kita sebagai dasar di dalam sebuah hubungan yang kuat, terutama dalam intelektual, dan juga memperkaya tentang wawasan, karena itu adalah kebutuhannya. Dan ini semua harus diimbangi satu bagian, harus diimbangi. Kalau nggak diimbangi, menjadi sok pinter, menjadi keras kepala, merasa paling visioner, merasa paling tahu. Dan itu adalah batasan yang tidak sehat. Maka harus diimbangi tentang elemen emosionalnya, elemen spiritualnya, dan elemen fisiknya. Dan semuanya memang harus berkesinambungan satu kebahagiaan. Apapun itu juga, cinta secara mental itu adalah pilihan. Dan cinta secara mental biasanya menghasilkan anak keturunan yang cerdas satu kebahagiaan. Tapi cara mendidiknya juga harus sesuai dengan norma yang berlaku ya, soal bagian tidak memaksa anak untuk kayak gini nanti malah ada sebuah kasus terutama dari trauma anak-anak atau inner child itu bisa muncul. Maka semuanya itu walaupun bagus, walaupun positif, masih ada kurangnya, dan itu harus diimbangi juga dengan hal-hal yang lain. Oke, itu adalah cinta secara mental, secara psikologi ya. Oke, untuk energi yang selanjutnya, desire, tentang sebuah gairah. Udah pasti ya, kalau misalkan orang mencintai kamu pasti ada gairah. Kalau nggak ada gairah ya akan susah. Gairah itu adalah sebuah minat seseorang untuk mencintai. Kalau nggak ada gairah, nggak naksir, ya pasti cintanya hambar atau fake atau palsu. Seseorang mencintai kamu pasti ada gairah. Kita manusia loh, saat bagian punya nafsu, punya gairah. Kalau dia cinta sama kamu, ada gairah di situ, artinya dia memang tertarik kepada diri kamu. Namun gairah di sini juga harus diimbangi tentang pemahaman jenis-jenis cinta itu. Kalimat oracle-nya di sini adalah gairah, keinginan, dan juga candu. Jika orang ini bergairah banget sama kamu, ada indikasinya bahwa dia cinta sama kamu. Dia cinta sama kamu. Namun lain halnya, kalau kita membahas tentang cinta secara spiritual. Cinta secara spiritual itu tidak mengutamakan tentang gairah. Kok bisa? Katanya cinta harus ada sebuah gairah. Gairahnya beda lagi. Nah, jenis cinta ini, cinta secara spiritual ini sering banget Kevin bahas di channel YouTube-nya Kevin ya. Ini adalah bentuk cinta yang melampaui ketertarikan fisik dan ketertarikan secara emosional. Udah melampaui nih antara fisik dan juga emosional. Dan cinta ini didasarkan pada koneksi jiwa dan seringkali melibatkan rasa hormat, pengertian, penerimaan yang mendalam terhadap siapa diri kita secara utuh. Ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi sebuah tanda-tanda jika seseorang ini memiliki cinta secara spiritual kepada suatu bagian. Yang pertama adalah cinta tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat. Kalau udah ada di level ini adalah esensi dari cinta secara spiritual. Dia mencintai kamu apa adanya, tanpa berusaha untuk mengubah siapa diri kita. Kelebihan dan kekurangan yang kita miliki diterima dengan penuh kasih, tanpa ada sebuah kritik atau penghakiman. Makanya cinta secara spiritual itu melebihi keterikatan secara fisik dan keterikatan secara emosional, karena gak ada syarat apapun. Dan cinta secara spiritual ini memiliki koneksi jiwa yang mendalam. Ada perasaan bahwa dia mengerti kita pada tingkat yang lebih dalam dan bahkan tanpa banyak kata-kata. Karena hubungan ini terasa seolah-olah telah terjalin sebelum pertemuan secara fisik, seperti takdir atau koneksi jiwa atau hubungan past life. Dan cinta secara spiritual ini fokus pada pertumbuhan dan juga pencerahan. Karena namanya juga spiritual ya, salah bagian. Karena mereka ingin kita berkembang, baik secara pribadi, secara spiritual, maupun secara emosional. Dan semuanya ini ada awakening-nya. Ada spiritual awakening, ada emotional awakening, ada self awakening. Dan cinta secara spiritual ini mendukung dan juga fokus ke pertumbuhan ini di dalam pencerahan. Makanya hubungan ini mendorong kita untuk menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri. Dan cinta secara spiritual salah bagian ini memberi tanpa pamrih. Jika cinta mereka lebih kepada kita, yaitu memberi daripada menerima. Ini menunjukkan bahwa
Dia mendukung kita tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan jarang orang ini hadir. Kalaupun ada, bersyukurlah sahabat bagian. Atau mungkin juga ini adalah kamu yang memang jenis cinta kamu adalah cinta secara spiritual, karena memiliki sebuah kepedulian terhadap pasangan dan ketulusan, cinta kasih itu menjadi poin utama dalam cinta secara spiritual semacam ini. Lalu tentang sebuah rasa kedamaian ketika bersama, berada di dekat dia atau kamu berada di dekat dia, dan sebaliknya, ketika bisa memberikan sebuah rasa tenang, damai, dan penuh makna. Ini adalah cinta secara spiritual. Energi yang dia pancarkan seringkali membawa sebuah kebahagiaan dan juga kehangatan. Jika kamu ngerasain hal ini adalah cinta secara spiritual saat bagian. Tapi kalau ketemu bawahnya marah, sepaneng, jengkel, dan lain sebagainya, ada nilai spiritual yang mungkin sedang rusak di situ. Maka perlu diubah cara sudut pandang melihat kebersamaan dan juga ketulusan, agar ketika bertemu tidak panas, tidak sepaneng, tidak gimana-gimana. Dan juga cinta secara spiritual ini pastinya punya komunikasi yang mendalam, karena lebih dari esensi emosional. Pembicaraan ini tidak hanya tentang hal-hal sehari-hari saja, tetapi seringkali menyentuh topik yang mendalam, seperti tujuan hidup, makna dalam hidup, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar, seperti misalkan kepada Tuhan, kepada semesta alam, kepada energi universal. Ini bisa menjadi topik pembahasan bersama-sama, karena ada koneksi yang lebih batin dalam komunikasi ini. Makanya orang-orang spiritual itu akan tertuju ke koneksi yang lebih dalam lagi, membahas hal yang lebih dalam lagi, membahas tentang ketuhanan, membahas tentang alam semesta, energi universal. Dan ini adalah cinta secara spiritual sahabat bagian. Dan cinta secara spiritual ini tidak bergantung pada hal materi atau hal fisik, karena cinta ini tidak terikat pada status sosial, kekayaan, atau penampilan fisik. Karena mereka mencintai kita karena siapa kita sebagai makhluk spiritual, bukan karena apa yang kita miliki. Makanya cinta ini penuh dengan kesederhanaan sahabat bagian, karena mungkin sudah mendapatkan sebuah pencerahan. Lalu ada sebuah dorongan untuk selalu berbuat baik. Cinta secara spiritual tentunya menginspirasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan untuk menyebarkan cinta dan kebaikan kepada makhluk Tuhan. Dan hubungan ini seringkali membawa sebuah dampak positif pada lingkungan sekitar, bukan hanya kepada diri kamu, tapi kepada lingkungan sekitar. Itu akan merasakan sebuah dampaknya. Lalu, ketertarikan pada kehidupan batin kita. Ya, seseorang yang memiliki cinta secara spiritual ini ingin memahami pandangan spiritual kita tentang sebuah nilai-nilai dan juga keyakinan kita. Ada rasa hormat yang mendalam terhadap perjalanan spiritual kita, apapun bentuknya saat bagian, dan rata-rata mereka sangat bertoleransi sekali terhadap perbedaan. Lalu cinta secara spiritual, poin yang selanjutnya adalah menghadirkan energi yang selalu seimbang. Karena mereka akan membantu kita menemukan sebuah keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Hubungan terasa lebih harmonis dan saling melengkapi satu sama lain, karena ini adalah esensi spiritual yang dibawa. Biasanya koneksi semacam ini tumbuh di hubungan twin flame, hubungan karma, tapi hubungan yang positif ya, atau hubungan-hubungan past life. Bisa jadi dia adalah old soul, dia adalah jiwa tua yang menuntun perkembangan fisik, mental, spiritual kita. Karena esensinya adalah pertumbuhan. Ya mungkin ini jarang terjadi, atau mungkin juga terjadi juga di dalam hidup sahabat kebahagiaan. Kalau kamu sudah memahami tentang poin-poin yang Kevin sampaikan di sini, mungkin kamu lebih bisa beradaptasi lagi untuk lebih mengenal lebih dalam apa itu cinta. Cinta secara spiritual ini seringkali dirasakan sebagai sesuatu hal yang sifatnya adalah transformatif. Karena hubungan seperti ini membantu kita tidak hanya mencintai dia saja, tidak hanya mencintai mereka saja, tetapi juga mencintai diri sendiri dan terhubung dengan hal yang lebih besar daripada hubungan itu sendiri. Karena penuh dengan keterbukaan.
Ini adalah tanda-tanda seseorang yang memang mencintai kamu, seseorang yang memang memiliki keterikatan, baik keterikatan secara emosional, keterikatan secara fisik, mental, atau keterikatan secara spiritual. Apapun jenis konteksnya di sini sahabat bahagiaan, kalian tumbuh untuk menikmati cinta. Dan cinta, kekuatan yang paling besar itu ada di Tuhan. Energi positifnya ada di Tuhan. Dan ketika kamu mencintai seseorang, siapapun saja, kamu berterima kasih dan kamu salurkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyalurkan kepada orang yang kamu cintai dan kasih, sehingga frekuensi energi kamu tetap selaras. Kenapa energinya nggak selaras terus sering berbenturan? Karena mungkin kamu jarang laporan sama Tuhan. Maka laporan terus sama Tuhan, fokuskan kepada Tuhan biar Tuhan memberikan atau membukakan hatinya untuk terhubung kepada kamu, sehingga esensi cinta ini bisa dinikmati secara bersama-sama. Oke, kita baru membahas 4 kartu loh. Ini tarot psikologi ya, tentang jenis cinta dan juga tanda-tanda dia masih mencintai kamu. Jika tanda-tandanya di sini ada yang Kevin sampaikan ada, ini mengindikasi bahwa dia memang tertarik kepada kamu. Mungkin next Kevin akan membahas satu persatu ya, karena tema-tema yang lalu Kevin juga bahas satu persatu tentang jenis-jenis cinta ini, terutama cinta secara spiritual. Karena cinta secara spiritual Kevin sendiri aja penasaran, Kevin sendiri aja kayak ngerasa ini esensinya luar biasa loh. Kalian sahabat kebahagiaan yang ngalamin cinta secara spiritual semacam itu adalah titik kebahagiaan di dalam cinta, karena sudah melampaui esensi dari emosional dan juga fisik. Itu adalah cinta yang kita cari sahabat kebahagiaan. Tapi yang namanya manusia ya, terkadang kita terlena atas kebutuhan emosional, kebutuhan fisik, atau kebutuhan intelektual kita, sehingga terkadang ego mendominasi, atau gairah atau keinginan semata yang mendominasi di dalam sebuah hubungan, sehingga terciptalah sebuah penolakan atau kehancuran dalam cinta. Kita akan cek kata hatinya dia, seseorang yang masih mencintai kamu. Apa kata hatinya dia yang terdalam? Aku harap kamu ada di sampingku. Ya, jika keberadaan kamu selalu dia harapkan untuk selalu berada di sampingnya, ini mengindikasi bahwa orang ini membutuhkan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kamu milikku selamanya. Kepemilikan di sini adalah mengindikasi bahwa tak ada pesaing lainnya. Jika dia merasa bahwa nggak mau ada pesaing dan kamu miliknya, mengindikasi bahwa orang ini memang masih mencintai kamu sampai dengan saat ini. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa hubungannya nggak ada komunikasi, dia seperti nggak memiliki aku, dia seperti membiarkan aku begitu saja, apa yang harus kamu lakukan? Self love, sahabat kebahagiaan, self love. Karena pusat kamu bukan hanya dia. Kamu punya diri kamu sendiri yang harus dicintai. Semakin banyak kamu mencintai diri kamu sendiri, maka energi positif akan semakin mudah datang kepada kamu. Lalu selanjutnya, apa gunanya semua ini? Ya, terkadang ini bisa menjadi sebuah ego jika selalu berbenturan dengan keinginan saja. Makanya sebuah penolakan ini yang berpikir bahwa apa gunanya aku di mata dia, apa gunanya dia di mataku. Karena ada sebuah ego yang berkuasa. Jika hal ini terjadi, maka katakan kehadiranku atau gunanya aku di sini adalah untuk memenuhi dan juga melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita dalam cinta ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku butuh bantuanmu. Jika orang ini ada tanda-tandanya bahwa dia selalu meminta pertolongan kepada kamu, dan ketika dia cemas, ketika dia butuh bantuan yang dihubungi kamu duluan, artinya orang ini percaya kepada kamu. Dan juga sebaliknya, kamu jika ada apa-apa, kamu ngerasa bahwa dia siap membantuku, dan kamu bilang, menawarkan, sayang tolong dong bantuin aku. Artinya kehadirannya dan kebutuhan kamu tentang dia itu ada. Tapi cinta yang ngerasa bahwa aku gak mau ngerepotin dia, aku gak mau dia itu kecapean, udahlah biar akunya saja yang nanggung. Ini artinya kamu tidak memberikan ruang bagi diri dia dalam kehadiran. Karena yang namanya sebuah hubungan itu harus saling tolong menolong, membantu satu sama lain. Tapi kalau ada perasaan bahwa aku gak enak ngerepotin dia dan lain sebagainya, artinya kamu gak percaya dan kamu tidak memberikan sebuah kesempatan agar dia hadir ketika kamu membutuhkan. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
terima kasih sudah tulus padaku. Ini adalah esensi yang dia rasakan dari tanda-tandanya dia bahwa dia mencintai kamu, terutama dalam ucapan kata terima kasih. Kalau seseorang mengucapkan kata terima kasih di dalam sebuah hubungan dengan vokal, timing yang tepat, itu mengindikasi bahwa orang ini memang secara emosional ngerasa bahwa kehadiran kamu adalah seseorang yang dicintai. Maka dari itu, pembelajarannya adalah selalu mengucapkan kata terima kasih dalam banyak hal kepada pasangan kita, agar kita dicintai, agar kita mencintai juga. Karena kata sederhana terima kasih, arigato, thank you, itu kata yang penuh makna. Karena kata-kata ini bisa memiliki peran bahwa kehadirannya atau kehadiranmu atau kehadirannya dia itu memang dibutuhkan, sehingga saling menghargai satu sama lain. Oke, ini adalah energi pembacaan kita kali ini tentang tanda-tanda dia masih mencintai kamu berkaitan dari tarot psikologi. Walaupun di sini Kevin menggunakan kartu oracle karya sendiri ya, bukan pakai kartu tarot, tapi Kevin masukkan ke tema tarot psikologi. Ambil positifnya saja, ambil edukasinya ya sahabat bagian, karena Kevin itu fokusnya bukan tentang ramalannya saja, tapi bagaimana memberikan sebuah edukasi kepada kita semua, sehingga kita itu nggak terjebak kepada pembacaan ramalan-ramalan saja, yang takutnya kita jadi delusi, kita nggak semangat, kita berharap untuk resonate doang, tapi esensi dari edukasinya nggak dapet. Oke, berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek bersama-sama, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk zodiak yang pertama adalah Taurus, lalu selanjutnya adalah Leo, lalu selanjutnya adalah Cancer, lalu selanjutnya adalah Libra, lalu selanjutnya di sini adalah Capricorn, lalu selanjutnya di sini adalah Scorpio, lalu di sini adalah Aries, lalu selanjutnya di sini adalah Sagittarius, lalu di sini adalah Virgo, dan yang terakhir di sini adalah Gemini. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Untuk inisialnya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf W untuk woman. Lalu selanjutnya di sini ada huruf E untuk Eropa, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf B untuk Bravo. Lalu di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf Z untuk zero, ada huruf X untuk Christmas. Merry Christmas, selamat kebahagiaan. Ada huruf T untuk Tango, ada huruf A untuk Alpha. Lalu di sini ada huruf C untuk Charles, ada huruf O untuk Oscar, selanjutnya ada huruf P untuk Papa, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf D untuk Delta, selanjutnya ada huruf R untuk Romeo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf K untuk Kevin. Lalu yang terakhir di sini adalah huruf G untuk Gamma. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan juga tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa menambah perspektif baru kamu, edukasi baru kamu, terutama tentang cinta. Kita mencintai seseorang, tentunya kita juga harus tahu strateginya dan tahu apa itu cinta, biar kita nggak dibodoh-bodohi oleh cinta ya sahabat bagian. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Kevin mengucapkan selamat hari Natal buat sahabat bagian, buat saudara-saudara Kevin yang mungkin sedang merayakan Natal. Semoga cinta kasih, kedamaian, dan sukacita selalu hadir untuk kita semua. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.